Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Dan kali ini Pak Git akan membahas tentang Pilkada Jakarta. Yang intinya rekapitulasi dari KPU sudah selesai ya, yang memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno dalam satu putaran. Sebelum kita bahas kelanjutannya, simak dulu video atau pemberitaan dari Kompas nih ya. Yuk. Saudara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghormati keputusan KPU Jakarta yang menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Muzani menghormati hasil rekapitulasi suara KPU Jakarta. Namun Muzani juga mengajak untuk menghormati pihak yang akan berencana melayangkan gugatan. Muzani tak mau berspekulasi soal peluang paslon yang diusung partainya, R.K. Suswono, menang dalam gugatan. Namun Muzani akan memantau prosesnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah mengumumkan hasil rekapitulasi yang dimenangkan Pramono Anung Rano Karno dengan 2.183.239 suara. Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 1.718.160 suara dan Dharma Pangrekun Kunwardana meraih 459.230 suara. Itu teman-teman, jadi yang diberitakan itu adalah rekapitulasi KPU memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno yang selisih suaranya itu sekitar 465.000 suara gitu, demikian teman-teman. Kemudian ini kan beritanya mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi kemudian ini akan dinaikkan ke Mahkamah Konstitusi atau dinaikkan ke MK ya, biasalah. Menurut Pak Git ya ini suatu kewajaran lah, dulu dari zaman Mega kalah, kemudian Prabowo kalah, yang pilpres itu kan juga selalu naik di MK gitu ya. Tapi kemudian itu selalu gagal. Jadi nggak lama nih, sekitar kemarin sore atau kemarin siang itu diberitakan, jadi Ridwan Kamil ini batal menaikkan kasus tersebut ke MK, yang artinya beliau berpikir secara logis gitu loh. Secara logis di sini adalah setiap kasus yang dinaikkan ke MK, apalagi selisih suaranya itu besar, itu nggak pernah menang menurut Pak Git ya. Bagus, artinya Ridwan Kamil nggak mau ngabisin dana lagi, ya, nggak mau memperpanjang waktu lagi, dan menurut beliau juga mungkin action ini akan sia-sia. Pramono Anung ini akan tetap tidak bisa dirubah, dalam arti jika bukti-buktinya itu tidak kuat ya nggak bakal bisa dirubah gitu. Ya, pertama ini atas kesadaran beliau juga, kemudian juga memperingan tugas KPU gitu ya, KPU dan MK ya. Pak Git ingin membahas atau flashback sedikit ya. Jadi pertandingan ini itu bukan sekedar pertandingan pilgub aja, tapi ada pertandingan yang cukup seru. Artinya satu partai PDIP pendukung Pramono Anung itu dilawanin Pak Kim ya, Koalisi Indonesia Maju tuh. Dia istilahnya tuh PDIP dikeroyok Kim ini ya, kira-kira ya 11 partai gitu ya. Ya terulang lagi lah kata-kata dari Pak Git, David versus Goliat. Dan hanya DKI ya, maksudnya ini hanya DKI itu yang menang. Jadi dari kalau Pak Git lihat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan berbagai tempat termasuk Sumatera Utara yang di-endorse oleh presiden dan mantan presiden ini kan menang semua di tempat-tempat tersebut. Nah, di sini mereka kalah gitu. Jadi dukungan Prabowo dan Pak Jokowi di tempat ini, maksudnya di Jakarta itu kalah. Sebetulnya kekalahan ini udah lihat ya, udah terlihat gitu ya pada masa kampanye Akbar, yang konten Pak Git waktu itu judulnya Ridwan Kamil di prank
sama Pak Jokowi. Yang pada saat itu kampanye akbar ini yang dijanjikan hadir para ketua partai termasuk PSI dan bla 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 dan termasuk Jokowi itu gagal datang. Ya itu udah Pak Agit prediksikan kalah di situ, soalnya mereka ini nggak mau datang soalnya apa? Mungkin takut kalah, udah tahu kalah kita dukung. Jadi nanti malah jadi bahan olok-olok dari netizen gitu. Udah didukung rame-rame, ketua partai datang, mantan presiden datang, kalah lagi gitu. Jadi ya mereka sudah berhitung ini udah dalam perhitungan dari ketua partai dan Jokowi ya. Apakin aku datang kalau kalah, walaupun dalam skema itu Jokowi itu memberi dukungan kepada Ridwan Kamil dan kita bisa cek videonya pada saat itu ya. Ridwan Kamil karena juga rekam jejak. Kalau gerakannya masif, benar semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. Bisa layak pilpres. Pilpres itu bayangan kita 51%, dapatnya 58%. Di sini kelihatan banget kalau Pak Jokowi itu mendukung, malah memberi semangat gitu. Kalau hitungannya mungkin 51%, dalam kenyataannya bisa-bisa jadi kayak pilpres gitu, 58%. Tapi apa yang terjadi, dukungan beliau dimentahkan oleh rakyat Jakarta di sini. Jadi dukungan Pak Jokowi dan Presiden Prabowo di wilayah Pilgub di DKI tidak berarti apa-apa, yang artinya mereka mengalami kekalahan. Udah didukung partai-partai yang gabung dalam Kim, mengeroyok satu partai, didukung presiden lagi, mantan presiden, tapi tetap juga kalah. Dan di sini Pak Agit salut lah sama orang-orang DKI ya, yang kebetulan dulu juga Pak Agit mantan dari warga dari DKI Jakarta. DKI ini merupakan salah satu perwakilan bentuk perlawanan terhadap Kim ya. Ini secara politik ya, jadi bukan berantem beneran, tapi berantem politik itu wajar-wajar aja selama itu dilakukan secara damai. Berantem secara pikiran politik it's okay gitu ya, asal jangan berantem yang gak karu-karuan yang artinya memecah belah persatuan bangsa. Berantem itu memang kita perlukan, tapi ya itu berantem pikiran. Di sini ada suatu bentuk ya, Pak Agit ulang, maksud Pak Agit ulang tadi ya, satu bentuk perlawanan dari rakyat kepada penguasa gitu teman-teman. Dan mudah-mudahan yang seperti ini itu akan berimbang gitu, akan terjadi terus-menerus di tempat lain ya, karena dilihat dari cara mereka berkampanye dan apa-apa bla bla bla, termasuk bansosnya sih nggak masalah gitu, cuman caranya. Kemudian partai coklat, kemudian macam-macam lah yang terjadi. Cuman ya karena mereka yang lagi berkuasa susah untuk menghantam yang orang lagi berkuasa itu, kalau lewat jalur hukum kayaknya berat gitu. Contohnya ya singgung sedikit, keluar sedikit dari permasalahan ini adalah kasus Fufu Fafa, sampai ini pun nggak bergerak gitu. Atau nanti Fufu Fafa ini akan dijadikan senjata ya, senjata pamungkasnya Prabowo di saat Pilpres 2029 gitu teman-teman ya. Agak lari dikit-dikit nggak apa-apa lah menurut Pak Agit ya, yang masih dibahas masih dalam konteks politik. Menurut Pak Agit ini sudah cukup ya, artinya begini. Yang pertama, dukungan Prabowo dan Jokowi di DKI jelas gagal, itu yang pertama. Dan ini sangat membuat rakyat-rakyat yang ingin berubah itu menurut Pak Agit senang gitu loh. Senang pasti, termasuk Pak Agit walaupun bukan warga DKI ya. Yang kedua, Pak Agit juga berterima kasih kepada Pak Ridwan Kamil
yang artinya beliau memutuskan untuk membatalkan kasus ini dinaikkan ke MK. Yang mungkin ya, karena Pak Git kan nggak tahu isi hatinya Pak Ridwan Kamil, ini sadar gitu loh, tapi timbang aku ngabisin duit lagi dan segala macam, ya itu kan kalau beliau ngajuin ke MK yang otomatis tim suksesnya yang jalan. Nggak mungkin kalau beliau nggak ngasih duit gitu. Dan berdasarkan pengalaman dari kasus-kasus MK ini dari Pilpres gitu ya, yang kita tahu dari Pilpres ya 2004, 2009, 2014, 2019 itu nggak pernah ada yang berhasil gitu naik ke MK, ya udah selesai di MK, tetap diputuskan siapa pemenangnya berdasarkan rekapitulasi dari KPU. Belum pernah ada yang berhasil. Jadi menurut Pak Git ya beliau sadar dan berpikiran logis lah. Ya di luar sisi lain, kalau dilihat secara domisili ya, dari Pak Prabowo itu kan di Kabupaten Bogor, kemudian Suswono juga di Bogor, kemudian Jokowi di Solo, dan Ridwan Kamil pun dari Bandung. Jadi orang di luar Jakarta, dari pendukung sampai paslonnya ini tidak berhasil merebut DKI Jakarta. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih. Ini memang kemauan Babe, Dul. Kemauan Babe. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu.